Semuanya bersuka cita hari ini. Semuanya siap diberkati dengan firman Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Dengan tangan yang sama kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara sudah tahu judul khotbah hari ini? Apa judulnya tadi? Call me blessed. Boleh nggak ngomong sama kiri kanan saudara? I am blessed. Katakan, aku diberkati. Lebih mantap sekali katakan, aku diberkati. Anda percaya Anda orang yang diberkati? Siapa orang-orang yang diberkati di tempat ini? Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memberkati kita. Dan saya percaya Natal ini akan ada orang-orang di tempat ini. Tuhan kasih surprise kepada saudara. Oke, kita baca Lukas 1 ayat 26, 27. Terus lompat 30 dan 31. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Lompat ayat 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia yang hari ini sedang kita peringati, kelahirannya 2000 tahun yang lalu, itu yang sedang kita peringati. Momen Natal yang spesial ini. Tapi saya ajak saudara untuk bayangkan Maria bukan sekarang, pada waktu itu. Dia gadis muda yang sederhana, orang yang sangat biasa sekali. Gak dikenal, gak ada yang tahu, kecuali orang-orang yang sekelilingnya. Dan dia juga ada di satu tempat, di kota mana tadi? Bethlehem, kelahiran itu. Tempat yang sederhana juga. Tapi yang luar biasa saudaraku, Tuhan utus malaikatnya. Dan ini bukan malaikat biasa. Penghulu malaikat. Namanya adalah Gabriel. Untuk menyampaikan pesan Tuhan, jangan takut hai Maria. Karena engkau beroleh kasih karunia. Ada rencana besar dalam kehidupanmu. Engkau akan mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat dunia. Coba Anda bayangkan, Maria nggak pernah bicara tentang skala dunia. Maria adalah orang sederhana yang bicaranya urusan hari ini ya untuk hari ini. Orang biasa dari keluarga yang sederhana juga. Tapi ketika pesan Tuhan datang pada waktu itu, Tuhan utus malaikat. Bukan Tuhan utus orang biasa, Tuhan utus penghulu malaikat. Ini topnya malaikat. Kepada Maria untuk menyampaikan pesan, Maria, aku akan pakai engkau menjadi yang melahirkan Sang Juru Selamat dunia. Coba saya ajak saudara untuk merenungkan, seperti apa perasaannya Maria. Orang biasa tiba-tiba dipercaya urusan yang besar. Buat saya, ini kepercayaan yang luar biasa, dan saya sebut ini a very rare blessing. Jadi 2000 tahun yang lalu, Maria, orang biasa, orang sederhana itu, menerima satu blessing yang super istimewa. Saya mau deklarasikan buat saudara semua yang hadir momen malam Natal ini. Tuhan akan pakai Natal ini untuk mendatangkan blessing yang super spesial, a very rare blessing atas hidup saudara. Amin. Terima itu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu memilih orang biasa untuk rencananya yang luar biasa. Tuhan kalau milih orang tidak berdasarkan status sosial. Tuhan kalau pilih orang bukan karena kehebatannya, bukan karena pamornya, tapi karena hatinya. Saya berdoa kalau Tuhan hari ini matanya sedang menjelajah,
di tempat ini, doa saya ada hati yang mengasihi Tuhan, yang dia temukan dalam hidup saudara. Ada hati yang berani percaya sama Tuhan. Ada hati yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Dan saya percaya seperti Tuhan bisa pakai Maria, orang biasa, untuk urusan yang besar, Tuhan juga akan pakai saudara di perkara-perkara yang besar. Oke, saya berdoa ya, akan ada pelajar-pelajar di tempat ini. Tuhan bisa mampukan saudara, mungkin Anda mimpinya kuliah nggak tinggi-tinggi. Tapi doa saya, Tuhan akan bawa saudara masuk di universitas yang terbaik. Bahkan Ivy League, bahkan Anda lulus dengan cum laude. Dan Anda dipakai Tuhan jadi terang yang ajaib bagi orang-orang di sekeliling saudara. Amin. Kadang-kadang sebagian orang kayak anak saya, Jessica, saudaraku, nggak mimpi mau kuliah sampai kayak gimana-gimana, ya pokok kuliah yang baik saja. Tapi bersyukur oleh anugerah Tuhan, dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk kuliah di satu universitas yang baik di Los Angeles. Dan itu semua karena anugerah dan kepercayaan Tuhan, bisa masuk di UCLA. Ya. Padahal orang untuk masuk harus persiapan, masuk harus ada CV-nya, masuk harus punya berbagai macam prestasi dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak. Tapi yang luar biasa, oleh anugerah yang tidak bisa jadi bisa. Saya berdoa untuk orang-orang di tempat ini, hal-hal yang saat ini belum bisa untuk level saudara, tapi karena Anda terima berkat Natal ini, Tuhan buat Anda jadi bisa. Amin. Akan ada pengusaha-pengusaha di tempat ini, Tuhan buat bisa mengerjakan skala proyek-proyek yang sekarang ini terlalu besar buat saudara. Akan ada pejabat-pejabat di tempat ini, Tuhan angkat saudara di jajaran yang tidak terbayangkan buat saudara sekarang ini. Di level di mana kita ada masing-masing, semua orang punya levelnya, kayak Maria punya levelnya, dia biasa, tapi sekarang urusannya Tuhan bawa jadi ibu yang melahirkan sang juru selamat dunia. Saya mau berdoa dan melepaskan berkat Natal ini. Mulai momen Natal ini, urusan yang melampaui kapasitas saudara. A very rare blessing tadi, berkat super istimewa. Dalam nama Yesus, terimalah, terjadilah, tergenapilah dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya ngerasa keluarga saya terima banyak kemurahan Tuhan seperti itu. Mama saya lahir dalam keluarga yang sangat sederhana, sangat biasa sekali. Dan setiap hari normalnya makan cuma nasi sama sambal pada waktu itu. Karena memang gak punya. Makanan mewah itu kalau telur didadar, dan sebisa mungkin zaman itu didadarnya selebar mungkin. Karena anaknya 5 bisa dibagi 5 sehingga bisa, itu makanan mewah saudaraku. Oke, kalau jatuh berdarah, gak ada obat, anjing kampung yang menjilatin lukanya sehingga bisa sembuh. Jadi sangat sederhana, sangat biasa sekali. Tapi ternyata dari yang biasa, makanya Tuhan kita tuh luar biasa ya. Tuhan tuh suka pakai yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Tuhan pakai yang bodoh untuk mempermalukan yang pinter. Sehingga kita mengerti kalau kita bisa bukan karena kita, semua karena Tuhan. Dalam kesederhanaan mama saya, dalam keterbatasannya, ternyata Tuhan punya rencana. Tuhan pakai dia, Tuhan angkat dia, dia berbisnis, dia jadi pengusaha yang sukses. Dia mendampingi papa saya, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Dan di momen yang menentukan, waktu itu perjalanan gereja kita, pertama kali berdiri, Tuhan suruh untuk beli gedung bioskop, untuk dirubah jadi gedung gereja. Secara manusia itu tidak sanggup, secara manusia Pak Obaja tidak berani. Tapi istri itu dipanggil oleh Tuhan untuk jadi penolong. Saya berdoa wanita-wanita di tempat ini semuanya penolong. Amin ya, bukan perongrong. Tapi apa?
penolong, oke? Ya, di momen yang menentukan itu, mama saya Tuhan pakai untuk menguatkan papa saya. Untuk menguatkan Pak Obaja, dan dia pakai semua yang ada dalam dirinya. Dia pakai bisnisnya, dia pakai hartanya, dia korbankan semuanya, segalanya. Saya tahu karena waktu itu saya masih kecil saudaraku, dan saya ngerti semuanya diserahkan untuk Tuhan. Sampai apa yang jadi proyek Tuhan itu berhasil. Gedung bioskop dirubah jadi gedung gereja. Dan sejak saat itu ada kegerakan yang luar biasa. Sejak saat itu ada banyak sekali jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Keluarga-keluarga yang dipulihkan. Orang-orang yang dikuatkan dan kegerakan dahsyat sekali. Dari yang biasa Tuhan pakai untuk kegerakan besar. Sekali lagi saya mau berdoa untuk melepaskan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Natal mendatangkan kuasa Allah dalam hidup saudara. Sehingga Tuhan bawa saudara dalam skala yang luar biasa. Skala yang luar biasa, setiap orang beda-beda. Tapi saya berdoa Anda level up. Amin. Seperti Maria. Biasa, orang biasa tapi dipercaya urusan luar biasa. Mari kita baca ayat berikutnya. Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Lalu kata Maria, jiwaku apa? Memuliakan Tuhan. Sampai di situ saudaraku. Ketika dia dapat kabar, ketika dia dapat berita, ketika dia dapat firman yang disampaikan malaikat bahwa dia akan dipakai untuk menjadi ibu yang melahirkan sang juru selamat dunia. Yang meluap dari hatinya, yang meluap dari jiwanya adalah memuliakan Tuhan. Adalah puji-pujian, adalah ucapan syukur. Saya percaya itu bukan pujian biasa. Saya percaya itu bukan sembarang kata-kata. Tapi saya percaya itu pujian dan ucapan syukur yang meluap dari hati. Karena dia percaya janji Tuhan pasti tergenapi. Saya nggak tahu dengan saudara ketika mendengarkan pesan firman Tuhan. Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Seperti apa respon saudara? Buat sebagian orang dengar khotbah, Tuhan kerjakan perkara luar biasa. Oh, kayak flat, nothing, biasa. Tapi tidak dengan Maria. Ketika Tuhan berjanji akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Langsung Maria responnya, jiwaku memuliakan Tuhan. Saya berdoa dari hati saudara malam hari ini. Ada puji-pujian, ada ucapan syukur, ada nyanyian pengagungan untuk memuliakan Tuhan. Kenapa gak kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk memuliakan Tuhan? Amin. Maria bisa memuliakan Tuhan karena dia sadar apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan genapkan. Akan benar-benar terjadi. Kalau Maria gak benar-benar sadar, Maria juga nganggap itu biasa, hatinya akan biasa. Hatinya memuliakan Tuhan karena dia excited. Karena dia percaya. Padahal belum apa-apa, belum terjadi. Tapi jiwaku memuliakan Tuhan. Karena Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidupku. Malam hari ini mungkin saudara dengar kata-kata seperti ini Anda ngomong, tapi dalam hidup saya enggak gitu. Dalam hidup saya banyak masalahnya. Kalau ada berkatnya pun bukan berkat yang spesial. Berkat kecil, berkat biasa. Saya mau ngomong sama saudara, setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Hanya ketika kita belajar bersyukur untuk berkat yang kecil-kecil, nanti Anda akan di-upgrade, dipercaya untuk berkat yang lebih besar, proyek yang lebih besar, rumah, tanah, properti yang lebih besar, prestasi yang lebih besar, koneksi yang lebih kuat. Dan Tuhan akan bawa saudara ke hal-hal yang belum Anda pikirkan. Kenapa Maria bisa ngalami semuanya? Karena hatinya memuliakan Tuhan. Malam hari ini jangan biarkan Natal hanya sebagai pertunjukan. Oh ngeliat drama, oh ngeliat nyanyian, tarian, dan lain sebagainya. Tapi saya ajak saudara pakai malam Natal ini untuk memuliakan Tuhan.
memuji Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dan janjinya ya dan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya, saya lanjutkan saudaraku ya. Tadi Maria ngomongnya begini, di Lukas 1 ayat 46 sampai 49 dulu. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Tahukah saudara di dalam Alkitab bahasa Inggris, New English Translation, kalimat yang ditulis di sana adalah for from now on all generations will call me blessed. Itu tema khotbah kita malam hari ini. Padahal dia baru terima janji. Tapi dia sudah ngomong, call me blessed. I am blessed. Sebagian orang nunggu sampai kalau kejadian dulu. Kalau jadi kenyataan dulu. Kalau sudah ngalami dulu. Kalau keadaan berubah dulu. Kalau mujizat terjadi dulu. Tapi Maria baru terima janji. Baru dengar firman Tuhan. Dia ngomong amin. Jiwaku memuliakan Tuhan. Call me blessed. You are blessed. You are blessed. You are here. You are favored. Highly favored. Amin. Sekalipun dalam hidup Maria, dia punya banyak tantangan. Tadi dramanya kita sudah saksikan bersama. Di satu sisi happy karena terima janji Tuhan yang luar biasa. Bakal kedatangan berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi seberapa banyak dari kita sadar juga bahwa di saat berkat yang besar datang, seringkali masalah yang besar datang juga. Emangnya saudara dikasih proyek besar, kerumitannya enggak tambah? Ditambahin blessing lagi, tokonya tambah lagi, propertinya nambah lagi, emangnya enggak maintenance-nya nambah lagi dan semua urusannya nambah lagi. Maria juga sama, dikasih urusan proyek yang besar, dipercaya berkat yang besar, tantangannya besar. Tadi Anda lihat nggak di drama itu? Ada orang-orang yang mencemooh, wah ini nggak bener, perempuan berbuat zina, wah macem-macem. Itu orang lain. Mungkin yang paling memukul Maria adalah dari tunangannya sendiri, yaitu Yusuf. Yang salah mengerti dan Alkitab mengatakan Yusuf gak enak banget ngerti kok pacarnya tunangannya hamil, bukan dari dia. Anda bayangin jadi Yusuf, Anda pasti waktu ngomongan sudah gak enak itu. Waktu dia pulang dari tempatnya Maria sudah pasti ilfil, sudah pasti gak enak sama sekali. Tapi sekalipun ngalami semuanya itu, Maria tetap ngomongnya, call me blessed. Call me blessed-nya itu bukan saat enak, call me blessed-nya itu bukan saat ketika keadaan lancar, bukan saat ketika di gereja menerima janji Tuhan, amin, amin. Tetapi call me blessed-nya Maria itu, bahkan ketika dia ada di tengah semua kesulitan, dia tetap berkata, call me blessed. Ketika malam itu, Maria sudah waktunya mau melahirkan bayi Yesus. Dia cari penginapan. Tapi dia nggak dapat penginapan itu. Akhirnya dia terpaksa harus melahirkan anaknya di mana? Di kandang yang hina. Ibu-ibu kalau harus melahirkan anaknya di kandang binatang, kira-kira ngenes nggak? Saat manusia ngomong kasihan banget deh kamu. Tapi Maria ngomongnya call me blessed. I am blessed. So I dare you. Saya tantang saudara semua di tempat ini. Apapun situasi, apapun kondisi, apapun keadaan saudara saat ini. Ayo dengan iman kita deklarasikan janji Tuhan atas hidup kita. Katakan call me blessed. I am blessed. I am healthy.
I am healed, I am highly favored. I am blessed. Saya percaya saya bicara bukan sama orang-orang biasa, tapi saya sedang bicara sama orang-orang yang diberkati, ya sangat diberkati, super diberkati, istimewa diberkatinya oleh Tuhan. Amin. Gak peduli regardless of your situation. Gak peduli keadaan saudara seperti apa. Tapi dengan iman Maria katakan, I am blessed. Waktu masanya Maria itu ngalami banyak struggle di zaman itu. Tapi beribu-ribu keturunan. Sekarang semua orang menyebut dia diberkati. Makanya kalau Anda nabur perkataan I am blessed, mungkin gak langsung terjadi. Tapi kalau engkau tetap katakan itu dengan iman, percaya akan janji Tuhan. Padahal apa yang dikatakan Tuhan pasti terlaksana. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup saudara. Seperti Maria diberkati, Anda juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena kuasa perkataan kita itu penting. Pertama kali saya merintis gereja sekian tahun yang lalu, kita itu hanya berapa puluh orang, kita hanya bisa sewa ruko, keadaan kita sangat terbatas sekali. Saya sendiri juga struggle secara finansial. Tapi saya ingat setiap kali saya ada di jalan raya, jalan utama, saya ngelihat kanan kiri gedung-gedung yang besar, saya katakan, itu gereja kita. Itu gereja kita. Dalam nama Yesus, itu gereja kita kayak gitu. Besar. Mungkin kalau ada jemaat di samping saya akan ngomong, pendeta stres ini. Karena antara realita dan antara yang saya perkatakan itu totally different. Sebagian orang menganggap bahwa yang kita katakan itu selalu harus mencerminkan fakta realitanya seperti apa. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar menggunakan apa yang kita katakan untuk mengubah realita kita. Jadi sebagian orang nggak tahu bahwa ketika saya ngomong begitu tuh saya sedang menggunakan kuasa Allah untuk membuat itu jadi. Berapa tahun saya mengucapkan itu dan nothing. Tapi sekian waktu berjalan, hari ini saya mau ngomong sama saudara oleh anugerah Tuhan, gereja kita dari tempat ke tempat, dari kota ke kota, itu benar-benar Tuhan kasih dan Tuhan percayakan tempat-tempat yang besar. Seperti yang dulu kita tunjuk, dulu cuma berkata-kata, tetapi sekarang tuayannya sudah datang. Tempat ini salah satunya, oleh anugerah Tuhan. Saya nggak tahu keadaan saudara di malam Natal ini ketika hadir. Tapi firman Tuhan nggak pernah salah. Hari ini saya sebut engkau, you are blessed. Anda diberkati, engkau bahagia, engkau sembuh, engkau sehat. Tuhan bawa engkau from glory to glory. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Tangan Tuhan akan menggandeng saudara. Tuhan sendiri akan memimpin dan menyertai saudara. Anda akan dibawa mengalami kemenangan yang dahsyat dan masa depan gilang gemilang dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. I am blessed. Anda percaya? Anda percaya? Ngomong aminnya dari hati, amin. Dalam Alkitab ada seorang wanita yang bernama Naomi. Naomi ini saudaraku, awalnya kehidupannya indah. Dia punya keluarga yang harmonis, yang bahagia. Suaminya terpandang. Dan dua anak lakinya, kebanggaannya, mereka adalah orang top dari kotanya. Dari tempat mereka berasal. Itu awal kisah Naomi. Sampai suatu kali badai mulai menerpa dalam hidup mereka. Rut 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Jadi ada momen ya tiba-tiba kelaparan. Kayak yang terjadi berapa tahun di dunia ini sedang masuk di masa
krisis, sedang masuk di masa resesi. Ya. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Menghindari krisis itu. Mereka pindah. Ya, saya kalau ketemu sama orang yang punya rumah di mana-mana, di Singapura, di Amerika, di Australia, di New Zealand, di mana-mana, kalau ngerti, oh ini di Jakarta lagi mau ada rusuh-rusuh dikit, langsung pindah ke Singapura. Oh kalau lagi ada kondisi gimana, langsung ke Amerika, dan lain sebagainya. Artinya mereka sangat capable, tidak terikat di satu tempat, dimanapun, pilihan banyak. Buat keluarganya mereka ini, saudaraku, keluarganya Naomi, ketika krisis datang dan langsung bisa membuat langkah itu, menurut saudara mereka termasuk orang berada apa tidak? Yes, ini orang topnya di situ pada waktu itu. 2. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya siapa tadi? Naomi. Kita belajar tentang Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi badai pertama datang yang menghantam tadi apa? Kelaparan dulu. Tapi karena mereka resourceful, strong financially, nggak ngefek buat mereka. Ya mau badai finansial seperti apa, mereka anteng-anteng saja. Itu badai pertama. Tapi kita semua tahu kan dalam kehidupan itu masalah ada level-levelnya. Kadang-kadang masalah datang sekali hantam kita masih kokoh nih. Dihantam yang kedua masih bisa nih. Dihantam yang ketiga, dihantam bertubi-tubi. Semua orang itu punya batas kekuatannya loh. Berapa banyak orang yang malam hari ini ngomong sejujurnya sudah melampaui batas kekuatanmu. Itu yang dialami oleh Naomi. Pada berikutnya datang suaminya, itu tonggak keluarganya, tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba itu mengagetkan sekali. Tapi ternyata tragedi itu enggak berhenti. Anaknya yang laki pertama juga meninggal. Kok bisa ya beruntun kayak gitu ya? Terjadi seolah-olah kayak sial banget. Kayak masalah kok gak selesai-selesai. Satu-satunya harapan zaman itu kalau di keluarga, yang kerja tuh yang laki apa yang perempuan? Zaman itu yang laki, perempuan tuh sepenuhnya bergantung sama yang laki. Tinggal satu anaknya, meninggal juga. Selesai saudaraku. Itu Naomi tinggal sendirian sama dua menantunya perempuan. Bisnisnya ambles semuanya. Keuangannya murat-marit. Habis semuanya. Anda bayangkan, Naomi seorang perempuan tua, gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa, tinggal di tanah asing. Itu benar-benar keadaan yang berat sekali. Padahal waktu itu awalnya hidupnya luar biasa. Makanya kita belajar ya, dalam hidup ini badai itu bisa terjadi kapan saja loh. Kalau ada di antara kita merasa tenang hanya karena keadaan kita baik sekarang, saya mau ngomong sama saudara, ayo kita katakan sama Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau dalam hidupku. Kalau aku sendiri gak mampu, aku butuh Tuhan. Siapa butuh Tuhan dalam hidup saudara? Siapa butuh Tuhan untuk keluarga saudara, untuk masa depan saudara? Pastikan Tuhan tahu bahwa saudara membuat dia sumber pengharapan, sumber pertolongan di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena Naomi ini sudah tiba-tiba diterpa badai dan kehilangan. Kadang-kadang dalam hidup kita juga ngalami yang namanya kehilangan. Sampai di titik yang dialami Naomi ini habis semuanya. Orang ngomong sudah tamat, sudah habis, sudah bangkrut dia. Sudah gak ada harapan dia.
Mungkin itu saat ini yang sedang Anda alami dalam hidup saudara. Awalnya dulu. Tapi sekarang beda, sekarang habis. Mungkin ada di tempat ini yang bahkan saat ini memang hidup saudara mirip seperti Naomi. Mungkin bukan di semua lini, tapi di aspek tertentu benar-benar habis. Kosong, sudah gak ada apa-apa lagi. Tapi saya mau katakan sama saudara, sama seperti gelas kosong. Mari kita lihat dengan mata iman. Justru itu dipersiapkan akan diisi dengan anggur yang baru dari Tuhan. Amin. Mungkin saat ini Anda sedang diizinkan dikosongkan hidupmu. Tapi saya berdoa Tuhan akan ganti dengan kepenuhan anggur barunya dari Tuhan. Papa saya, Pak Obadja, keluarga kami juga pernah mengalami melayani Tuhan, ngikutin panggilan Tuhan. Tapi diizinkan juga mengalami masalah. Pabriknya bangkrut. Habis, kosong malahan. Tapi mulut ini gak ngomong bangkrut, gak ngomong sial banget aku habis nih. No. Tetap ngomong praise the Lord. Puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Bukan karena bangkrut. Puji Tuhan karena punya Tuhan yang sanggup membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Punya Tuhan yang sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Punya Tuhan yang masih sanggup untuk menolong. Dan ternyata momen yang gak gampang, momen dikosongkan itu ternyata diizinkan Tuhan karena Tuhan punya maksud. Supaya sengaja dikosongkan, supaya bisa diisi yang baru. Sengaja dipaksa bisnis ini memang harus habis. Supaya fokusnya hanya ngikuti panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Tapi dari situ Tuhan bekerja, kegerakan terjadi. Tiba-tiba kita ngalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Saya nubuatkan di tempat ini kalau saat ini kantongmu kosong, tanganmu kosong. Dalam nama Tuhan Yesus, anggur yang baru dari Tuhan segera dicurahkan dalam hidup saudara. Tangan Tuhan sendiri yang akan mengisi yang baru itu dalam kehidupan saudara. Seperti yang dialami oleh Naomi. Naomi tadinya penuh, tapi kemudian habis semuanya kosong. Di masa tuanya loh. Anda jangan ngomong terlambat hidupmu loh. Sebagian orang anggap kalau masih muda, masih kuat, bisa restart lagi, bisa mulai lagi. Naomi sudah tua. Ibaratnya mau apa? Mau kerja apa? Mau gimana lagi? Itu sudah gak ada harapan. Tapi jangan lupa saudaraku. Tuhanmu tuh masih berkuasa. Tuhanmu tuh masih sanggup. Dia masih mampu. Walaupun orang ngomong engkau sudah terlambat. Gak ada harapan, gak ada modal lagi. Bahkan saat ini tanggung jawabnya besar secara finansial. Anda dikejar dengan hutang mungkin. Secara umur, secara tenaga Anda terbatas. Kita terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Dan karena Anda hadir dalam ibadah malam Natal ini, berkat Natal akan datang dalam hidup saudara. Amin. Kita baca Rut 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di mana? Bethlehem. Jadi tadinya pergi ke Moab. Sekarang mereka pulang ke Bethlehem. Boleh enggak semuanya katakan Bethlehem? Boleh enggak saudara katakan kembali ke Bethlehem? Itu kuncinya tuh. Kunci awal pemulihannya Naomi ketika balik ke Bethlehem. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Orang kaget ngelihat dulu Naomi terpandangnya kayak gitu. Kan kelihatan ya saudaraku ya. Orang kalau nyonya besar itu kayak apa kan kelihatan kan ya. Ketika sekian tahun berjalan balik. Orang ngelihat penampilannya. Bener gak ya ini? Ini bener gak ya Naomi? Segitunya berubahnya. Lanjutin, ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku
Naomi. Sudah tahu nggak Naomi, namanya Naomi itu artinya apa? Manis. Naomi ngomong, kamu jangan panggil aku Naomi. Dia ngomong apa? Sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Dia nggak mau dipanggil Naomi. Sudah, panggil aku apa tadi? Mara. Mara artinya pahit. Kalau yang Maria tadi menyebut dirinya, call me blessed. Tapi ada momen tertentu dalam kehidupan manusia ketika ngalami sampai segitunya seperti yang dialami oleh Naomi. Dia nggak bisa ngomong lagi blessed. Dia nggak bisa ngomong lagi manis. Dia ngomongnya call me Mara. Hidupku tuh sial banget. Tuhan mengutuk aku. Semua jalanku ketutup. Isinya sakit-sakitan. Call me Mara. Mungkin ada di tempat ini saudara. Dalam hatimu Anda juga kayaknya kalau mau teriak, kalau bisa ngomong. Itu hidupmu kayak Mara. Pahit. Gak ada baik-baiknya. Gak ada indah-indahnya. Kalau itu saudara. Anda gak kebetulan hari ini Tuhan Roh Kudus sendiri yang bawa saudara untuk datang. Dan hari ini akan ada firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan saudara. Amin. Karena Tuhan, Anda baca di Alkitab, nanti Anda akan menjumpai suatu kali bangsa Israel sampai ke tempat yang namanya Mara. Pahit, airnya pahit dan tidak bisa diminum. Terus Tuhan ngasih pesan sama Musa, lempar itu sepotong kayu. Begitu dilempar, air yang pahit jadi manis. Hidup yang pahit, kalau Tuhan yang interfere, turut campur, yang pahit jadi manis. Akan ada orang-orang di tempat ini yang selama ini cerita hidupnya cuma pahit terus, hatinya perasaannya pahit terus. Tapi mulai malam hari ini engkau enggak pahit lagi. Mulai malam hari ini kasih yang dari Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Dan yang Mara dirubah jadi Naomi kembali. Yang pahit dalam hidup saudara dirubah jadi manis kembali. Sukacitamu manis kembali. Pernikahanmu manis kembali. Keluargamu manis kembali. Masa depanmu manis kembali. Kesaksianmu manis kembali. Perkataanmu manis kembali. Ini berkat Natal. Anda terima berkat ini. Tuhan akan mengubah yang pahit menjadi manis. Awal kisah Naomi dipulihkan adalah ketika dia kembali ke Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Bethlehem itu artinya kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kita. Bethlehem itu artinya saudara dan saya balik ke Bethlehem, balik ke hubungan pribadi kita sama Tuhan lagi. Sebagian dari saudara mungkin sekian lama jauh dari Tuhan. Mungkin Anda sepanjang tahun hanya satu kali datang ibadah di gereja di momen Natal. Mungkin saudara masih ke gereja tiap minggu, tapi saudara sudah tidak lagi berdoa, merenungkan firman Tuhan, pujian penyembahan tiap hari dalam hidup saudara. Anda meninggalkan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Sebagian dari saudara mungkin dulunya pernah melayani, tapi sekarang saudara karena ini itu gesekan dan macam-macam, akhirnya saudara mulai meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah. Hari ini balik ke Bethlehem. Balik ke hubungan pribadimu sama Tuhan. Coba Anda renungkan ini, Naominya sama. Selama dia belum di Bethlehem, masih di Moab. Yang terjadi itu kayak gitu terus. Semua yang pahit terus. Naomi yang persis sama, begitu dia balik ke Bethlehem, memang gak instan langsung berubah keadaannya. Tapi tahu gak saudaraku, walaupun Naomi gak bisa ngelihat apa-apa, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan tangannya sedang bekerja. Di setting, itu menantunya yang ikut sama dia, siapa namanya? Ruth. Di setting sama Tuhan, Ruth kok kebetulan loh. Mulai kebetulan akan terjadi dalam hidup saudara.
Yang orang dunia ngomong kebetulan. Saya mau nubuatkan karena Anda datang di momen Natal yang spesial ini. Kebetulan demi kebetulan demi kebetulan akan Tuhan mulai kerjakan dalam hidup saudara. Kok ya pas kebenaran. Rut datangnya cari memungut jelainya di ladang miliknya Boas. Dan di situ dia kerja giat. Kok ya kebenaran pegawai-pegawainya Boas ngomong baik tentang Rut sama Boas. Kok ya kebenaran Boas kok jadi simpatik sama Rut. Kok kebenaran. Nah itu nanti akan banyak kok kebenaran itu tadi. Akhirnya Rut jadian sama Boas. Akhirnya Boas ini, saudara harus tahu, salah satu orang terpandang di kota itu, konglomerat besar di tempat itu. Dan ketika Rut menikah sama Boas, dalam sekejap semua yang pahit, begitu saja dirubah Tuhan jadi manis. Just like that. Dan itu terjadinya di Bethlehem. Di Bethlehem. Lihat saudaraku, Naominya sama lo. Tapi kok tadinya kok jelek terus ya. Tapi begitu balik ke Bethlehem, kejadian lagi kok bisa kebenaran terus. Dan Anda tahu nggak? Itu bisa kebenaran lagi. Dia bukan hanya menikah sama orang kaya langsung dipulihkan sekaligus. Naomi dipulihkan sekaligus. Tapi dia punya anak, anaknya punya anak. Ternyata itu Naomi jadi nenek buyutnya Raja Daud. Yang jadi leluhurnya Yesus Kristus. Jadi bukan hanya pemulihan finansial. Tapi Tuhan berikan warisan rohani. Eternal excellency. And the joy of many generation. Kebanggaan abadi dan sukacita turun-temurun. Di mana bisa dibeli? Uang berapa bisa beli? Bisa jadi nenek buyutnya Daud dan Mesias. Itu terjadi ketika Naomi balik ke Bethlehem. Hari ini di momen Natal ini saya ajak saudara, ayo mendekat kembali sama Tuhan. Ayo bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Ayo hari ini kita ambil komitmen baharui hidup kita dan mendekat lagi.